Atau bisa kita sandingkan ya dengan karakter Li Ning SS 2020. Dominan pingin nyemes-nyemes, perpaduan antara shaft fleksibelnya sama swing speednya sih bisa dapetin power gede sebetulnya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada satu raket dari brand Haikua. Ini terbaru banget, yang mana raket ini kemarin saya unboxing bareng raket Haikua Addicted LTJ yang 6 tahun Genta Sport. Dan ini seriesnya adalah Rainbow. Dan di awal ini saya bisa bilang raket Haikua Rainbow ini cukup recommended sih sebetulnya. Walaupun teman-teman wajib mengerti spesifikasi yang ada dan juga feel pemakaian yang saya rasakan ketika pakai raket Haikua Rainbow ini. Secara sih kalau misalnya kita lihat dari desain dan kosmetiknya, raket ini mewah juga untuk raket di harga 500 atau 600 ribuan. Brand Indonesia lagi. Di lain sisi, performanya sebetulnya bisa dikatakan nyaman kalau memang dipakai oleh orang-orang yang tepat. Dan nanti pun di video ini bakal ada sharing pengalaman ya dari kawan saya yang kemarin saya temukan ketika dia nyobain di lapangan pakai raket ini. Unik juga sih testimoninya. Saya lihat tuh sebetulnya dia powernya ketika pakai raket ini jadi mantep banget. Smashnya itu jadi kenceng, bahkan nancep ke bawah. Nggak seperti biasanya. Tapi di lain sisi ternyata dia kurang begitu nyaman dengan raket ini. Jadi detailingnya seperti apa penjelasan untuk film pemakaian raket Haikua Rainbow ini? Jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan satupun informasi soal raket terbaru dari Haikua ini. Buat teman-teman yang belum lihat video unboxingnya, coba dibuka dulu biar teman-teman tahu spesifikasi kosongan saat saya barusan unboxing raket Haikua Rainbow ini. Dan di sana pun udah ada penilaian saya ya soal kosmetik raket ini, kira-kira saya suka apa enggak ya, teman-teman lihat di sana lah biar jelas. Tapi intinya spesifikasi kosongan kemarin raket ini tuh beratnya 82 gram dengan balance point di 310 mm. Masuk kategori berat 4U dengan balance point yang head heavy banget. Kosongan, belum ada grip, belum ada senar. Dan setelah terpasang senar seperti ini guys, raket ini tuh beratnya jadi 95 gram. Lumayan berat lah ya. Dan bersyukurnya sih dengan berat segitu ternyata balance point setelah tersetting jadi turun guys. Yang awalnya 310 sekarang jadi 295 mm. Jadi walaupun kategori raket ini tuh udah lumayan berat banget, tapi dengan balance point yang 295 mm feelnya nggak terlalu berat kepala banget. Jadi lebih ke even balance. Tapi ya dengan berat segitu ya teman-teman bisa menyimpulkan sih. Dan buat saya pribadi pun bisa ngasih kesimpulan. Setelah kemarin saya nyobain raket ini buat main, yang saya rasakan sih memang raket ini masuk di kategori berat dengan BP 295. Nggak tahu kenapa saya kurang nyaman banget. Bisa jadi karena memang dari tingkat stiffness raket ini yang fleksibel teman-teman. Maksudnya fleksibel itu shaftnya lentur, jadi kategori lentur. Contohnya raket yang shaftnya fleksibel tuh bisa kayak Li Ning SS 2020, Li Ning Ignite 7, Li Ning Windstorm, Li Ning Winlight Steel. Ada juga dari brandnya Yonex yang Astroc Light ataupun Voltric Light, itu juga raket-raket yang karakter shaftnya itu fleksibel. Dan raket ini pun fleksibel. Dan nggak tahu kenapa kemarin saya ketika nyobain raket ini tuh dengan spek yang kayak gitu tadi, berat tersetting 95 gram dengan balance point 295, saya nggak begitu nyaman. Ya itu kayaknya sih dari tingkat flexibility shaftnya yang fleksibel. Raket Haikua Rainbow ya, feelnya karakternya berat banget sih. Ini kalau kondisi sehat, dominan pingin nyemes-nyemes, perpaduan antara shaft fleksibelnya sama swing speednya sih bisa dapetin power gede sebetulnya. Tapi kalau kondisi tangan nggak terlalu kuat, kayaknya nggak nyaman sih. Tapi buat saya pribadi sih, pengalaman dengan spek kayak gini sih buat saya feeling full powernya sulit. Tapi kalau temponya nggak terlalu cepat sih masih gampang. Kalau tempo permainannya itu nggak terlalu cepat masih bisa diadaptasi. Tapi kalau tempo mainnya cepat tuh
shaft fleksibel dan karakter raket yang berat kayak gini kurang survive lah, kurang nyaman di banyak pukulan. Beda banget sama yang Haikua Addicted LTG yang sebetulnya dari bentuk raketnya sama persis, tapi shaftnya lebih kaku, powernya dapat, defense-nya nyaman. Ya itu sih, tinggal keterbiasaan teman-teman sih, biasa pakai raket yang shaftnya lentur atau kaku. Intinya sih nggak tahu kenapa saya feelingnya pakai raket Haikua Rainbow ini kurang begitu nyaman ya. Mungkin sih memang butuh beberapa waktu lebih lama untuk menikmati, untuk menyamankan raket Haikua Rainbow ini yang karakter shaftnya memang fleksibel, yang lentur. Yang pengalaman saya beberapa waktu yang lalu itu memang kalau udah agak berat kepalanya atau head heavy, even balance mendekati head heavy, kemudian fleksibel, raket beratnya segini, itu memang timing swingnya itu rada butuh penyesuaian banget dan agak lama sih. Makanya kemarin ketika saya nyobain di lapangan nggak kerasa klop dari awal gitu, penyesuaiannya agak sulit gitu ya. Intinya ya kayak nggak nyaman aja lah gitu. Beda halnya dengan raket yang Haikua Addicted LTJ 6 tahun Genta Sport yang semuanya pun sama, hanya beda warna dan juga beda di tingkat stiffness raketnya. Raket itu lebih cocok buat saya, lebih survive banget. Hanya beda di tingkat stiffness-nya aja guys. Kalau itu kan stiff ya, dan ini fleksibel, lentur. Dengan berat dan BP yang nyaris-nyaris sama, ada perbedaan sedikit lah ya. Tapi saya lebih kerasa nyaman banget ya dengan Haikua Addicted LTJ yang warna merah itu guys, ketimbang raket ini. Walaupun beda halnya dengan pengalaman teman saya yang kemarin saya suruh nyobain raket ini. Ya kebetulan dia nggak bawa raket sih, jadi saya pinjemin aja raketnya. Dari visualnya, saya ngelihat kawan saya yang melakukan smash itu jadi kenceng banget. Defense-nya jadi kelihatan nyaman banget. Ya asli bisa dibilang performa dia melakukan swing pakai raketnya itu ya, tangannya mukul satu pakai raket ini tuh kerasa enteng, kerasa pas gitu. Bahkan smashnya dia yang biasanya ngambang ke atas pakai raket ini tiba-tiba mau hujam dan kenceng banget. Makanya saya langsung kaget, langsung ketika dia pakai raket ini langsung tanyain, kok tambah mantap smash pakai ini. Dan saya sih agak terkejut ya dengan jawaban kawan saya. Karena ketika saya ngeliatin dia pakai raket ini jadi keren banget mainnya, di sisi lain dia bilangnya, jawabnya katanya malah kurang nyaman pakai raketnya. Ya itu sih, saya juga agak kaget juga sih. Kok jawabannya jadi seperti itu, kayak kebalikannya. Kita ngelihat secara visual itu kayaknya smash dia tuh jadi kenceng, di sisi lain tapi dia yang make raket ini, user make raket ini, dia kerasa nggak begitu nyaman. Ya jadi agak bingung juga sih menyimpulkannya. Dan ketika kemarin saya bingung dengan jawaban kawan saya itu, saya langsung minjemin lah salah satu raket saya yang shaftnya medium, kemudian berat kepala juga, head heavy, feel berat kepala tapi nggak terlalu ya, di kisaran 300 mm. Kemudian beratnya nggak terlalu berat banget, nggak sampai 90 gram, di kisaran 86-87 gram. Kata dia sih feelnya enak pakai raket yang lebih ringan itu yang saya cobain. Tapi ketika saya lihat, saya bandingkan dengan ketika dia melakukan smash dengan raket Haikua Rainbow ini, kerasa lebih nancep dan juga lebih keras pakai raket ini. Tapi dia bilang dia lebih nyaman di raket yang satunya, yang shaftnya medium dan 4U-nya nggak terlalu berat dan head heavy. Jadi saya agak bingung juga sih ya. Di sisi lain ketika dia pakai raket kayak gini itu kerasa permainannya mencolok, lebih mantap, lebih kuat, lebih keren, lebih keluar powernya dari biasanya. Ketika dia pakai raket yang kata dia nyaman tapi powernya kurang begitu keluar. Ya itu pengalaman unik sih sebetulnya ya. Buat teman-teman yang pernah mengalami hal itu boleh berbagi di kolom komentar ya teman-teman. Dan saya pribadi sih mikirnya sih bisa jadi memang teman saya ini mungkin feeling swingnya, melakukan smash atau melakukan defense dan sebagainya, tenaganya atau karakter pukulannya itu lebih cocok dengan raket fleksibel mungkin ya. Karena secara visual ketika dia pakai raket fleksibel tuh smashnya lebih kenceng dan juga tajam gitu, nancep gitu. Sedangkan ketika dia pakai raket yang shaftnya medium, dia nyaman, dia fine-fine aja, oke, klop banget di tangan, tapi smashnya ke atas terus gitu, kurang nancep, nggak kayak raket ini. Jadi dari situ saya bisa ngasih kesimpulan ya, bahwasanya raket Haikua Rainbow ini sebetulnya worth it juga
Karena saya lihat kawan saya bisa mengeluarkan power yang lebih besar dari biasanya, lebih tajam, lebih menghujam smashnya dari biasanya. Tapi karena memang raket yang biasa dipakai dengan raket ini itu agak berbeda feelingnya, dia sih nggak menemukan kenyamanan, nggak klop banget ketika pakai raket ini. Ya karena spesifikasi raket sebelumnya beda dengan raket ini, jadi ya butuh penyesuaian. Tapi di sisi lain dengan power dan juga tipikal swing, tipikal main kawan saya itu, saya bisa bilang raket ini juga bakal cocok buat teman-teman yang memang suka banget dengan raket-raket yang karakter shaftnya itu lentur, fleksibel. Atau bisa kita sandingkan ya dengan karakter model raket Li-Ning SS 2020 yang sebetulnya kayaknya feeling fleksibelnya mirip-mirip banget dan cocok buat teman-teman smasher yang memang biasa dengan raket yang fleksibel atau shaftnya lentur. Tapi buat teman-teman yang biasa kaku, biasa medium stiff pun juga stiff, saya rasa kurang worth it ya, kurang recommended. Teman-teman bakal butuh adaptasi lama, intinya butuh waktu untuk penyesuaian lah ya. Karena memang tipikal raket yang fleksibel, medium, dan stiff itu memang beda-beda guys. Dan yang saya rasakan memang timing pukulannya ketika melakukan swing itu berbeda-beda. Kalau kita samakan pasti nggak bakal nemu. Makanya kenapa penting banget buat teman-teman yang mau nyari raket baru, lihat dulu raket sebelumnya yang teman-teman punya. Apa raket teman-teman yang nyaman sebelumnya? Dan kemudian lihat spesifikasi raketnya. Kemudian carilah raket-raket terbaru yang spesifikasinya nggak terlalu jauh. Apalagi kalau teman-teman biasa stiff, tiba-tiba ngambil raket ini yang fleksibel, nah itu rada kurang pas. Mungkin kalau teman-teman biasa medium fleksibel kemudian pindah ke fleksibel, itu bakal lebih cepat adaptasinya, penyesuaiannya nggak butuh waktu lama. Ataupun gampangnya sih ya ini raket yang memang bakal worth it, bakal recommended, bakal pas banget, cocok banget buat teman-teman yang memang suka dengan karakter raket yang lentur. Jadi seberapa worth it buat teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkannya, karena teman-teman sendiri yang ngerti pola permainan, tipikal permainan, kemudian standar power dan raket sebelumnya yang dipakai, apa itu teman-teman sendiri yang ngerti. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.